Ya, pasca ada perintah eksekutif langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini TikTok menjadi rebutan dari raksasa teknologi Amerika Serikat. Siapa saja? Selengkapnya akan saya paparkan dalam TikTok jadi rebutan raksasa teknologi AS. Kita langsung lihat slide yang pertama. Presiden Donald Trump langsung yang memperingatkan akan melarang TikTok kecuali jika ada perusahaan Amerika yang membeli operasi TikTok di Amerika Serikat. Bahkan Trump juga menandatangani surat perintah eksekutif presiden untuk melarang transaksi bisnis dengan aplikasi buatan perusahaan China ByteDance itu. Dalam surat tersebut ditetapkan jangka waktu 45 hari tenggang waktu yang diberikan sejak ditandatangani 6 Agustus lalu, dan dengan adanya perintah tersebut warga negara Amerika Serikat dilarang melakukan hubungan bisnis dengan TikTok atau ByteDance. Nah, pelarangan penggunaan TikTok ini menurut Trump mengancam keamanan nasional dan memang tertulis dalam Undang-Undang Amerika Serikat. Tepatnya di Section 721 bagian D4A, kalau memang presiden bisa mengambil aksi bila ada perusahaan asing yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Tapi masalahnya kenapa sih TikTok dianggap mengancam keamanan nasional AS? Padahal kalau kita lihat di aplikasi TikTok, ini kebanyakan isinya video-video konyol, video dance, atau lelucon pendek saja yang memang menarik ratusan juta orang. Pertumbuhannya memang harus diakui sangat pesat, dan inilah bagian menariknya. Pertumbuhan TikTok ini membuat pemerintah AS khawatir aplikasi ini terafiliasi dengan Partai Komunis China yang berkuasa dan digunakan untuk mengumpulkan data sensitif pengguna dan berpotensi untuk disalahgunakan. Kalau kita lihat dari kebijakan privasi di aplikasinya sendiri, memang ada sejumlah data yang dikumpulkan seperti video apa yang ditonton pengguna dan yang dikomentari, data lokasi, model ponsel dan sistem operasinya, dan juga ritme keystroke ketika orang mengetik. TikTok juga membaca clipboard copy and paste pengguna. Tetapi banyak aplikasi lain yang sebenarnya juga melakukan itu, termasuk Reddit, LinkedIn, dan aplikasi BBC News juga sama, belum lagi Facebook. Tapi hanya saja TikTok ini berbasis di China. Dan TikTok juga sudah membantah tuduhan ini. Pihaknya bahkan bersedia menawarkan transparansi dalam tingkat yang disebut oleh mereka tidak pernah dijangkau sebelumnya. CEO TikTok juga mengatakan pihaknya mengizinkan para ahli untuk memeriksa kode di balik algoritmanya. Beberapa pakar keamanan cyber mengatakan bahwa risiko potensial TikTok terhadap keamanan nasional sebagian besar adalah teori, karena hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa data pengguna TikTok telah disalahgunakan oleh pihak intelijen China. Nah, akibat perintah eksekutif dari presiden ini, raksasa teknologi AS mulai tertarik. Yang santer disebut-sebut adalah Microsoft, tapi belakangan Twitter juga dilaporkan telah melakukan diskusi awal yang diduga sebuah kombinasi dengan manajemen ByteDance. Lalu berapa sih nilai valuasi TikTok yang membuat raksasa teknologi AS ini tertarik? Kita akan lihat slide berikutnya. Jadi kalau menurut CB Insight, valuasi ByteDance, induk TikTok, ini sudah mencapai 140 miliar dolar AS. Artinya statusnya bukan dekakorn lagi, tapi sudah hektokorn. Sedangkan penggunanya sudah mencapai kisaran 800 juta sampai 1,5 miliar orang dalam jangka waktu kurang dari 4 tahun. Kalau dilihat pendapatan per kuartal 1 2020, ByteDance ini mencapai 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan diprediksi para analis akan meningkat tajam di kuartal 2 2020 ini. Sedangkan laba bersih di akhir 2019 ini sudah meningkat hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Memang valuasi dan potensi TikTok ke depan ini sukses menarik para raksasa teknologi Amerika Serikat, apalagi sudah ada perintah dari Presiden AS dalam executive order. Tidak hanya Microsoft dan Twitter, bahkan beberapa proposal juga sudah diterima, termasuk dari Sequoia dan General Atlantic untuk mengalihkan kepemilikan mayoritas TikTok kepada mereka. Nah, tawaran para investor ini besarnya 50 kali lipat dari proyeksi pendapatan di 2020. Belum jelas juga apakah ByteDance akan menerima tawaran ini. Sedangkan Microsoft saja diduga akan memberi penawaran mencapai 30 hingga 50 miliar dolar AS. Ini kalau dirupiahkan guys, ini kisaran 400 sampai 700-an triliun rupiah loh. Pernah nggak kalian lihat uang sebanyak itu? Tapi yang jelas jumlah ini masih terus dinegosiasikan ya. Kalau kabar terakhir bahkan Microsoft ini tidak hanya berminat mengakuisisi operasional TikTok di Amerika Serikat, tapi juga secara global kecuali di China. Setidaknya ada negosiasi untuk akuisisi TikTok di 4 negara mulai dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
Dan disebut juga negosiasi akan selesai paling lambat 15 September 2020. Jadi kalau proses akuisisi ini rampung, nantinya seluruh data pengguna TikTok asal Amerika Serikat yang berada di luar server AS akan dihapus dan dipindah ke server dalam negeri. Sedangkan Twitter juga disebut telah melakukan diskusi awal, entah bentuk penawarannya sama atau tidak seperti Microsoft atau kesepakatannya seperti apa dalam bentuk lain belum jelas juga. Tapi sebenarnya berapa sih nilai evaluasi Microsoft dan Twitter untuk bisa mengakuisisi TikTok? Siapa yang paling pantas? Kita akan cek slide berikutnya. Untuk membandingkan Microsoft dan Twitter, pertama kita akan lihat dulu dari laporan keuangan masing-masing ya. Microsoft ini laporan keuangannya itu per Juli, artinya Juni kemarin ini untuk mereka sudah masuk kuartal 4. Nah, tapi kita akan tulis dengan kuartal 2 ya di sini. Kalau di kuartal 2 2020 artinya per bulan Juni, kas dan setara kas serta investasi jangka pendek Microsoft ini mencapai sekitar 136,53 miliar dolar AS dengan pendapatan net mencapai 11,2 miliar dolar AS. Ini pun sebenarnya sudah turun 15% karena pandemi dari bulan Maret kemarin gitu ya. Memang Microsoft ini adalah raksasa teknologi dan bisa jadi Microsoft juga tidak mengakui sisi ini sendiri. Sempat tersiar kabar juga kalau Blackstone sempat memperlihatkan ketertarikan untuk bergabung dalam akuisisi ini bersama Microsoft. Namun ini juga belum diputuskan. Tapi bila benar Blackstone bergabung, maka nilai akuisisi TikTok ini akan semakin kuat. Tapi bila sendiri saja pun artinya Microsoft ini punya 136,53 miliar dolar AS yang siap untuk membeli TikTok dengan market cap mencapai 1,6 triliun dolar AS. Lalu bagaimana dengan Twitter? Kita akan lihat Twitter dalam laporan terakhirnya punya nilai kas dan setara kas serta investasi jangka pendek ini senilai hampir 7,8 miliar dolar Amerika Serikat. Namun net income-nya justru turun di kuartal 2 ini begitu hingga 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau terkoreksi hingga 108%. Jadi sudah minus begitu ya. Jadi bila harus mengakuisisi TikTok dengan estimasi 50 miliar dolar, jelas Twitter tidak punya kemampuan ini. Tapi ya mungkin saja bila ada perjanjian kerjasama dalam bentuk lainnya ya. Tapi sejauh ini yang paling terlihat mungkin ya memang adalah Microsoft. Tapi sudah sejauh apa negosiasi dengan TikTok ini juga masih samar-samar begitu ya. Namun ada opsi lain juga selain akuisisi dengan raksasa teknologi AS yaitu TikTok mengajukan gugatan atas perintah eksekutif Donald Trump. Saat ini TikTok tengah bersiap dan paling lambat katanya sih Selasa ini ya TikTok akan melayangkan gugatan pada Presiden Amerika Serikat. Tapi menurut TikTok tindakan Trump ini memang tidak konstitusional dan tuduhannya juga tidak mendasar. Perintah Donald Trump dianggap TikTok merusak kepercayaan bisnis global terhadap komitmen AS pada supremasi hukum dan juga membahayakan konsep kebebasan berekspresi dan juga pasar terbuka. Gugatannya akan dikirimkan ke pengadilan distrik Amerika Serikat yang mewakili bagian selatan California, tempat kantor TikTok AS beroperasi. Hingga saat ini pun pemerintah AS masih menolak berkomentar. Yang pasti kalau benar TikTok diboykot pada 15 September 2020, bintang TikTok asal AS tidak bisa lagi deh TikTokan. Gimana? Netizen Indo siap nggak kehilangan postingan Charli D'Amelio?